Yo, saya Reno03. Nah, di video ini saya akan ngebahas mengenai big update pada bulan Juni. Lebih tepatnya tanggal 28 Juni. Oke, langsung aja. Yang pertama, peningkatan gameplay. Dark Slayer. Oke, Dark Slayer di AoV itu di-adjust. Jadi, rewardnya itu berubah. Dan menurut saya rewardnya lebih worth it lah ya. Pada DS level 1, ketika membunuhnya akan mengubah minion lane menjadi Vanguard DS kayak gini. Dan ini serempak di 3 lane sekaligus. Perubahan ini cuma 1 kali wave doang. Lalu Dark Slayer level 2. Nah, efeknya sama kayak level 1 tadi. Tapi perubahannya itu sampai 2 kali wave. Artinya 2 kali pemanggilan. Kemudian unit yang dipanggil itu ikonnya diubah. Dan unit yang dipanggil ini muncul dari base. Oh iya, efek buffnya itu dihilangkan. Sebelumnya, tim yang membunuhnya akan mendapat pengurangan damage. Nah, efek yang ini nih dihapus. Lalu Dark Slayer level 3 atau Dark Lord Slayer. Nah, minionnya diubah juga, sama kayak level sebelumnya. Tetapi, efeknya sampai 3 kali wave, artinya 3 kali pemanggilan. Nah, untuk unit yang dipanggil itu bisa ditempatkan di lane mana saja. Jadi bisa milih lane-nya gitu. Kemudian efek buff-nya berubah. Yang sebelumnya itu pengurangan damage. Sekarang, satu tim akan mendapat shield. Dan satu tim juga mendapat efek dari Holy Dragon. Atau efek petir ketika memberi damage pada hero. Jadi Dark Lord Slayer ini kayak gabungan antara Dragon sama DS gitu. Efeknya tuh double, dapat bantuan buat nge-push tower, sama dapat tambahan damage juga. Oke, lalu Spirit Sentinel. Nah, Sentinel ini diganti menjadi Owl Grief. Nah, sekarang dia bisa kena CC. Sebelumnya itu dia imun CC. Lalu, minion jarak jauh pada Dragonlance. Oke, sekarang terdapat koin pada minion jarak jauh, yang menandakan bahwa dirinya yang memberikan gold paling banyak. Oke, sekarang peningkatan kejelasan pada battlefield. Oke, ini saya bahas cepat aja. Yang pertama, defensive tower. Nah, sekarang terdapat tameng yang menandakan bahwa tower tersebut mempunyai damage reduction. Ingat ya, damage reduction, bukan shield. Artinya, damage yang kalian berikan itu berkurang. Warna barnya berubah jadi warna kuning, dan kalau kalian memberikan damage pada tower, ada icon kayak gini. Yang kedua, efek dari Holy Dragon sekarang ada listrik yang mengitari batas areanya. Jadi itu lebih jelas gitu areanya. Dan yang ketiga, tambahan icon untuk hero yang tak terlihat. Sekarang, terdapat tanda seru untuk menandakan bahwa dirinya terlihat oleh musuh. Lalu yang keempat, terdapat penyesuaian indikator pada Yorn, Violet, dan Qi. Oke, untuk lebih jelasnya kalian coba lihat video yang ini. Nah, sekarang kita bahas peningkatan sistem. Yang pertama, tampilan utamanya sedikit berubah. Sekarang terdapat kategori untuk mengurutkan rank di antara friendlist kalian. Lalu ada tambahan tombol. Nah, tombol ini isinya ialah reward. Ada daily mission, ada ranked reward, dan ranked reward pada kemenangan tertentu. Sistem build equipment. Nah, sekarang kita bisa ngatur build sekaligus. Jadi, set item, set rune, set arcana, dan talent itu bisa diatur dalam satu paket. Cuma, fitur ini memberatkan player yang HP-nya itu kentang atau low end. Soalnya, pas mencet tombol ini, ada sedikit delay. Karena ya, munculin semua jenis equipment dalam waktu yang bersamaan.
Oke, sekarang kita bahas balancing hero dan item. Yang pertama ada Lorion. Oke, Lorion ini dapat nerf. Pada bagian pasif, damage-nya ditingkatkan, tapi DPS-nya lebih lambat. Kalau sebelumnya itu tiap 0,5 detik, sekarang jadi tiap 0,75 detik. Kemudian, damage pada orb yang di luar tubuh itu berkurang 50% dari damage normalnya. Lalu untuk bagian heal-nya jadi lebih tinggi. Tapi heal ketika orbnya di luar tubuh itu dihilangkan. Oke, kemudian skill 2. Pada skill 2 yang pindah posisi, yang sebelumnya itu untargetable, sekarang jadi Iron Body. Kemudian sekarang skill 2-nya bisa dipengaruhi oleh cooldown reduction. Nah, sekarang Murad. Oke, Murad ini di buff. Pada skill 1, cooldown-nya dipercepat. Sekarang cooldown-nya jadi 6 detik dari level awal. Kemudian ultimate. Scaling damage-nya ditingkatkan. Lalu mekanismenya di buff. Jadi ultinya Murad kan berkurang kalau kena banyak hero. Nah, sekarang maksimal pengurangannya cuma 20%. Artinya kalau kena 3 atau lebih, maka cuma berkurang 20%. Oke, kemudian Capeny. Pada skill 2, ia tidak bisa lagi menghilangkan slow efek yang diterimanya. Kemudian cooldown-nya juga jadi lebih lama. Lalu Senil. Nah, Senil ini di reward. Pada skill pasif, sebelumnya itu tiap 3 kali hit. Nah, sekarang berdasarkan cooldown. Damage-nya berkurang, tapi ada tambahan slow-nya. Lalu skill 1. Nah, pada skill 1 tidak ada lagi efek slow. Tapi ketika skill 1-nya meledak, itu akan mereset cooldown dari pasifnya. Nah, kemudian ketika skillnya hancur kena damage, dia masih bisa memberikan damage walaupun cuma 50%-nya. Oke, lalu ultimate. Nah, yang sebelumnya itu posisi tetap, sekarang jadi mengikuti target. Selama proses teleportasi, yang sebelumnya mendapat reduksi damage sebesar 40% pada kedua pihak, sekarang jadi shield dan hanya pada targetnya saja. Dan shieldnya itu bisa meledak sendiri seperti skill satunya Senil. Ketika mendarat, regen yang diberikan itu berkurang 5% dari sebelumnya, jadi cuma 10%. Dan damage ketika mendarat itu dihilangkan. Kemudian ada mekanisme baru. Jika targetnya mati saat teleportasi, maka proses teleportasinya akan dihentikan. Lalu selama teleportasi, skill satunya bisa digunakan. Oke, kemudian Baldum. Pada bagian basic attack, jangkauannya dikurangi. Lalu pada bagian pasif, tambahan armornya itu dihilangkan. Kemudian pasif yang basic attack itu diubah. Sekarang musuh yang terkena skill Baldum mendapat pengurangan defensif sebesar 5%. Kemudian skill 1. Skill satunya tidak lagi menimbulkan slow. Dan penggunaan mananya jadi lebih sedikit. Lalu skill 2. Oke, ada mekanisme yang dihapus. Yaitu melakukan hit tidak akan mengurangi cooldown dari skill ini. Kemudian mekanisme cooldown-nya juga berubah. Sekarang baru akan masuk cooldown setelah efeknya selesai. Nah, efek dari skill 2 juga berbeda. Jadi, ketika skill ini mengenai musuh, maka Baldum mendapat damage reduction sebesar 6%. Dan bisa dinumbuk sampai 4 kali. Efek ini berlangsung selama 2 detik. Oke, lalu ultimate. Nah, ultimate-nya ini jadi lock target. Dan ini masih bisa dihindari kalau punya skill ngedash atau ngeblink. Jarak serangnya berkurang, kecepatannya juga berkurang, dan ada mekanisme baru. Jadi setelah mengubur musuh akan memberikan knock-up selama 0,5 detik. Kemudian slow effect pada skill ini itu dihapus semua. Dan cooldown musuh yang dikubur itu tidak akan terkena freeze. Artinya meskipun dikubur, cooldown dari skillnya musuh itu masih tetap berjalan. Oke, lalu yang terakhir, ada buff pada item jungle.
Jadi ketika ada teman setim yang melakukan last hit pada monster jungle, dan junglernya itu berada di dekatnya, maka jungler tersebut akan menerima stack untuk item jungle-nya. So itu saja untuk video kali ini. Saya Renang Songliga, see you on the next video, bye bye.